semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya tidak buat video vlog ataupun membuat film pendek, tapi pada video kali ini saya akan mencoba mengangkat satu topik, yaitu tentang pencegahan ataupun pemberhentian virus corona yang sedang beredar di seluruh dunia pada saat ini. Di sini saya membahas tentang bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan gitu. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, saya minta maaf apabila ini menyinggung ataupun tidak bagus ataupun tidak baik untuk pemerintah, untuk teman-teman semua, untuk warga gitu, dan juga para tenaga medis. Dan apabila ini baik ya syukur gitu, semoga bisa dijalankan. Ini hanya ide saya saja agar ide saya ini bisa terluangkan gitu loh, tersampaikan gitu. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota telah berupaya, dan juga apalagi tenaga medis yang sudah bersusah payah untuk mencegah dan mengobati yang sudah terkena ataupun terinfeksi virus corona ini, sudah bersusah payah. Saya sangat apresiasi tinggi dengan usaha mereka yang telah mereka lakukan. Itu benar-benar hal yang luar biasa lah, hal yang mulia untuk mereka. Akan tetapi pada saat ini saya mencoba ya menyampaikan apa yang telah saya pikirkan tentang bagaimana sih cara menghentikan virus corona ini. Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan ini, yang sudah diambil ini benar-benar efektif atau tidak gitu. Sekali lagi saya mohon maaf, video ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwasanya langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah kota, dan juga para medis ini tidak efektif. Bukan bermaksud mengatakan sedemikian. Tetapi ini ide saya sampaikan, menurut saya ini yang lebih efektif gitu. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengambil 2 step. Step pertama adalah ini dia, yaitu stay at home. Apa artinya stay at home? Kita bahas satu persatu ya. Stay at home artinya apa? Semua masyarakat tetap di rumah saja gitu. Menurut saya sih bagus. Tapi ada satu pertanyaan. Ini dia. Ya, pertanyaan itu adalah apakah masyarakat ataupun warga negara Indonesia ini benar-benar sudah stay at home ataupun di rumah saja atau tidak? Gitu. Mungkin kita bisa jawab sendiri tanpa harus saya jelaskan. Tapi saya mau menjelaskan bahwa saya memberikan pernyataan bahwa warga negara Indonesia ini tidak 100% stay at home. No. Tak ada yang mengatakan 100% stay at home. Itu yang saya lihat. Lalu apa efeknya? Efeknya adalah ini. Efeknya itu pemberhentian ataupun pencegahan virus corona ini nggak akan berakhir. Oke, kita tinggalkan itu. Langkah yang kedua yang diambil oleh pemerintah adalah ini. Ya, langkah kedua ini adalah PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar gitu. Artinya apa? Seperti yang saya barusan dengar berita dari Pemko Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru tadi, artinya apa? Dinas Kesehatan telah menyetujui untuk dilakukannya ataupun dilaksanakannya PSBB di Kota Pekanbaru. Dan juga saya menonton di YouTube tadi, Bapak Wali Kota Firdaus mengatakan bahwasanya PSBB ini masyarakat di siang hari masih bisa beraktivitas seperti biasanya, hanya saja menggunakan masker. Itu yang saya tanggap tadi ya. Itu yang saya tanggap. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dikomentari di bawah kolom komentar nanti ya. Dan kemudian yang saya tanggap lagi bahwasanya PSBB ini diberlakukan di malam hari saja. Ya, diberlakukan di malam hari saja. Kenapa saya mengatakan diberlakukan di malam hari saja? Karena pemberhentian aktivitas, benar-benar diberhentikan aktivitas masyarakat itu adalah di malam hari. Artinya apa? Memang ini berlaku di malam hari. Hanya saja berlaku di siang hari itu ketika masyarakat itu beraktivitas wajib menggunakan masker. Gitu. Saya tidak tahu apa sanksinya, sama sebelum tahu tadi, tapi itulah yang telah dinyatakan oleh Bapak Firdaus untuk saya menonton video di YouTube tadi itu. Dan saya rasa
Kalau misalnya ini langkah yang dijalankan untuk mencegah virus corona ini, saya rasa ini masih terjadinya penyebaran virus corona ini. Masih besar kemungkinan terjadi penyebaran virus corona ini. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan benar-benar clear virus corona ini dari Pekanbaru ataupun Indonesia ini? Jadi ini adalah ide ataupun tanggapan saya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak, baik pemerintah, tenaga medis, masyarakat, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ya, ini bukan berarti menganggap pemerintah itu tidak benar, tenaga medis tidak benar, masyarakat tidak benar, enggak. Ini cuma ide saya saja. Ini juga saya rasa ini untuk kebaikan kita semua agar virus corona ini benar-benar clear. Gini, oke, langsung saja. Langkah yang harus dilakukan itu seperti begini. Ada 3 pihak yang harus bekerja sama dalam hal ini, yaitu 1, pemerintah, dan 2, tenaga medis, dan 3, masyarakat. Apa langkah yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah bekerja sama ini? Jadi seperti begini. Pemerintah kan mempunyai, misalnya pemerintah kota memiliki tenaga medis yang begitu cukup banyak, oke? Dan juga pemerintah memiliki kaki-kaki tangan yang bekerja seperti di RT, RW, kelurahan, dan lain sebagainya di kecamatan, oke? Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Jadi langkah yang harus mereka lakukan adalah seperti ini. Saya ambil contoh, misalnya contoh kecil ini, misalnya di tempat saya di Gobah, di Jalan Ronggo Warsito nomor 23. Jadi di situ ada yang namanya RT, di situ juga ada yang namanya RW. Artinya apa? Mungkin dalam sehari atau 2 hari di RT dan RW memastikan semua, dan memang benar-benar memastikan semua yang tinggal di lingkungan itu tidak boleh keluar. Dan juga para tenaga medis ikut campur dalam hal itu. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka itu benar-benar di rumah, mereka mengecek door to door, istilahnya door to door. Setelah mereka cek door to door, mereka belum boleh dikeluarkan sampai semuanya dicek misalnya satu kecamatan saya, dan begitu juga yang lainnya. Dan bukan hanya satu medis yang digunakan di sini, banyak, sehingga tenaga medis ataupun tenaga perawat dan dokter itu tidak hanya menunggu di rumah sakit, gitu. Karena kenapa? Ketika tenaga medis itu hanya menunggu di rumah sakit, ini bakalan makin banyak ini, makin berjalan penyebaran virus corona ini. Karena kenapa? Yang diobati di rumah sakit ya memang yang sudah diketahui oleh tim-tim pengaman, gitu. Dan bagaimana dengan mereka yang belum diketahui oleh tim-tim pengaman ini, sementara mereka sebenarnya sudah terinfeksi, gitu. Bagaimana kalau misalnya mereka berinteraksi dengan satu sama lain? Oke, misalnya begini, mereka ini sudah terinfeksi dan juga mereka berinteraksi dengan orang lain, atau mereka tidak berinteraksi tapi mereka kemana-mana. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus corona ini, kita sentuh dinding saja, terus orang lain yang belum terinfeksi menyentuh itu juga sudah terinfeksi, gitu. Bagaimana kalau misalnya hal itu terjadi, gitu? Ini yang saya maksud. Nah, jadi seluruhnya itu memang dirumahkan. Nah, setelah dirumahkan, ada 2 sikap yang harus diambil oleh pemerintah di sini. Pertama, ketegasan dan juga kebijakan. Kedua adalah tanggung jawab. Apa ketegasan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Adalah memastikan dan memang benar-benar merumahkan seluruh warga ataupun masyarakat di suatu daerah tersebut. Mereka memang benar-benar merumahkan. Dan tanggung jawab apa yang mereka lakukan? Gak mungkin dong masyarakat itu ataupun warga itu dirumahkan tanpa diberi apa-apa. Ya bukan nanti mati di corona, mereka malahan mati kelaparan karena gak bisa kemana-mana. Mereka stay at home, benar-benar stay at home. Tapi mereka gak makan apa-apa. Kebetulan stok di rumah makanan udah habis. Gimana dong? Ya mati dong, gitu ya kan. Tapi setelah itu pemerintahnya harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dirumahkan ini adalah memberikan makanan ataupun sembako kepada masyarakat yang sudah dirumahkan. Ini mungkin berjalan sebulan atau 2 bulan. Kalau menurut saya ini memang merugikan,
Tapi lebih merugikan kalau misalnya tindakan ini tidak diambil, karena kita tidak bisa pastikan ini sudah berakhir di satu daerah ini atau tidak gitu loh. Ini sudah berakhir di daerah ini atau tidak. Tapi ketika ini langkah ini dilakukan, saya percaya ini benar-benar kita pastikan kalau misalnya seperti Kota Pekanbaru fix clear dari virus corona gitu. Dan setelah itu dilakukan, apalagi langkah yang harus dilakukan misalnya gini. Pekanbaru jika misalnya sudah dipastikan clear ataupun free daripada virus corona, ditutup baik itu keluar kota maupun yang ke masuk dalam kota, ditutup sebelum daerah lain itu difikskan juga clear daripada virus corona. Misalnya Pekanbaru dan Kerinci ataupun Pelalawan, Pekanbaru sudah fix sementara Pelalawan belum fix, itu memang benar diputuskan hubungan jalannya itu ataupun ditutup jalan masuknya keluar masuknya itu sebelum Pelalawan itu benar-benar diumumkan ataupun diklaim bahwa sudah benar-benar ataupun sudah clear daripada virus corona. Begitu juga dengan yang lain, seperti misalnya Pekanbaru ke Medan, itu kalau misalnya belum clear itu, maka nggak bisa diizinkan untuk ini. Gunanya apa? Memang gunanya untuk memastikan kalau misalnya kita tuh benar-benar clear daripada virus corona. Saya yakin ini berjalan sekitar 1-2 bulan. Kalau misalnya semua tim medis bergerak dan juga para tim pengaman bergerak, RT, RW, kelurahan, dan juga pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah pusat, saya percaya seluruh Indonesia 1-2 bulan sampai 3 bulan clear daripada virus corona. Tapi ya ini sebagai saran ataupun ide dari saya sekali lagi mengatakan ini tidak mengatakan ataupun tidak bermaksud mengatakan bahwa pemerintah tidak benar dalam mencegah ataupun mengobati virus corona. Tenaga medis tidak benar, pemerintah daerah tidak benar, pemerintah kota tidak benar, pemerintah pusat tidak benar, presiden tidak benar. No. Saya kunci itu bahwasanya saya tidak bermaksud mengatakan hal sedemikian, tetapi di sini saya bermaksud untuk menyampaikan ide karena saya sadar saya tidak bisa melakukan apa-apa di sini selain stay at home. Ini pun saya rekam ini video di rumah saya sendiri ya, dan sebagai rasa apresiasi saya terhadap pemerintah dan juga tenaga medis, saya merekam video ini agar mereka mendengarkan dan melihatnya, menontonnya, dan mereka bisa membandingkan apa yang menjadi ide saya ini, apakah mereka melakukan hal ini atau tidak. Ya itu terserah, ini tidak ada paksaan apakah ini dilakukan atau tidak, terserah. Saya sudah bilang tadi, saya mohon maaf sebelumnya, bukannya saya mau mengatakan pemerintah tidak benar ataupun semua pihak tidak benar, no. Saya hanya menyampaikan ide saya karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, makanya saya buat video ini sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah, tenaga medis, dan juga masyarakat kita semua. Jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terkata saya ucapkan terima kasih dan salam damai lawan virus corona. Indonesia bebas dari virus corona.